Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Fitri dengan NIM A1D12404 dari ruang R002. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membandingkan jenazah dan tata cara mengafani jenazah. Nah, ya, untuk memandikan jenazah, tahap pertama itu adalah tahap persiapan, di mana kita tuh harus menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal untuk memandikan jenazah. Pertama, siapkan kain satil atau penutup untuk di luar ruangan. Nah, kain satil itu ada 5, untuk depan, belakang, kanan, kiri, dan atas. Nah, kemudian siapkan ember sebanyak 3 buah. Terus kemudian kita menyiapkan juga gayung 2 buah, atau bisa sama jumlahnya dengan ember. Kemudian siapkan kapur baru, sabun mandi itu kita iris tipis-tipis, kemudian diaduk menggunakan kayu. Tidak boleh tangan kita itu tidak boleh menyentuh air sabun tersebut. Nah, kemudian siapkan sarung tangan. Kita tuh membuat sarung tangan dengan kain kafan dan kain basahan. Nah, kemudian siapkan wewangian seperti daun bidara, kapur barus, dan daun jeruk. Nah, setelah kita menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan memandikan jenazah, kita menyiapkan tempat pemandian tersebut, seperti meja. Kalau tidak menggunakan meja, berarti kita bisa meminta bantuan 3 orang atau 5 kerabat terdekat atau saudara atau anak yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan jenazah. Nah, kemudian bisa juga dengan gedebok pisang dengan panjang 1 meter yang terdiri dari 5 potongan. Nah, kemudian tahap pembersihan. Yang pertama itu kita letakkan mayit bisa di pangku atau di meja yang saya jelaskan terlebih dahulu tadi. Kemudian bersihkan kotoran yang ada di mayit dengan menggunakan air mutlak. Nah, kemudian siram pada bagian kanan dan dianjurkan kiri dan Nah, siram pada bagian kanan dengan kita itu sedikit mengangkat, memiringkan, memposisikan jenazah itu menghadap ke kiri kalau untuk menyiram ke kanan. Kemudian menghadap ke kanan jika akan melakukan siraman untuk yang kiri. Kemudian terakhir tuh di depan. Nah, kemudian kita tuh melakukan mengeluarkan kotoran yang ada di dalam badan jenazah atau di perut jenazah. Pertama itu diurut-urut dan dari atas bawah atau kiri ke kanan dengan perlahan pada bagian lambung, dari atas ke bawah, kanan dan kiri. Nah, kemudian istinjakan mayit lalu dibersihkan dari bagian setelah mengeluarkan kotoran tersebut, kita istinjakan mayit dengan niat nawaitu istinjaan. Nah, setelah kita mengeluarkan kotoran dari lambung jenazah, pastikan kotoran itu tidak keluar lagi. Nah, jika masih keluar lagi, kita sumbat dengan menggunakan kapas. Nah, cara mengecek bahwa kotoran itu tidak keluar lagi itu bisa kita menggunakan sarung tangan yang kita gunakan, yaitu dengan melihat kain atau sarung tangan yang kita gunakan itu tidak berwarna lagi. Nah, untuk niat istinja itu bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu istinja'a li hazihil maitati fardhu lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita melakukan siraman yang ketiga menggunakan air sabun ke seluruh tubuh mayit dengan bagian kanan
kita hadapkan mayit itu ke kiri untuk menyiram bagian kanan. Kemudian kita hadapkan ke kanan untuk menyiram bagian kiri. Lalu kita bilas menggunakan air mutlak dan dianjurkan dan siram juga air mutlak. Dan setelah menggunakan air sabun itu kita siram air mutlak. Nah, begitupun bagian depan, lalu bilas lagi dengan air mutlak. Tujuannya agar tidak licin. Nah, kemudian tahap memandikan. Nah, tahap memandikan ini yang pertama kita mewudukan mayit dengan membaca doa sebelum wudhu. Niat wudhunya nawaitu doa lihazihil maitati fardulillahi ta'ala. Nah, tata cara untuk mewudukan jenazah ini sama seperti kita hidup, dari wajah, kemudian tangan, sampai ke kaki. Nah, kemudian memandikan dengan membaca niat nawaitu husla lihazihil maitati Nah, setelah membaca niat, kita meratakan air ke seluruh tubuh. Pastikan air tidak langsung terkena oleh tubuh jenazah. Dengan caranya itu kita siram air dengan menada air tersebut. Pokoknya jangan langsung tersentuh oleh badan jenazah. Nah, siram dari kanan hingga ke kiri. Kemudian kita siram lagi dengan air wangian yang terdiri dari daun bidara, kapur barus, dan jeruk purut. Nah, barulah kemudian kita siram menggunakan air 9. Nah, yang keempat itu tahap finishing. Kita mengganti kain basahan dengan kain yang kering atau handuk. Kemudian kita membaca doa setelah memandikan jenazah. Nah, kemudian kita membuat lafaz pada jidat mayit dengan lafaz pertama itu bismillah dan la ilaha illallah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.